Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dalam rangka memenuhi tugas akhir Matematika Ekonomi dan Bisnis, saya akan mengajak kalian semua untuk mau belajar mengenai deret aritmatika. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh-contoh soal, ada baiknya kita mempelajari penjelasan-penjelasan dasar mengenai deret aritmatika. Yang pertama ada barisan bilangan. Sebenarnya apa sih barisan bilangan? Nah, barisan bilangan adalah suatu himpunan bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan atau pola-pola tertentu yang dihubungkan dengan tanda koma. Yang mana jika pada barisan tanda koma diganti dengan tanda plus akan disebut deret. Sedangkan aritmatika merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah ilmu hitung. Jadi, apa itu deret aritmatika? Nah, deret sendiri ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Dengan bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Dari situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Dengan jumlah suku pertama suatu barisan bilangan dinotasikan dengan huruf D besar. Sekarang kita misalkan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. Sedangkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai UN adalah deret aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bentuk umum dan rumus dari suku E ke N dari deret aritmatika. Nah, dari bentuk umum ini kalian bisa lihat bahwa A sama dengan suku pertama atau S1, sedangkan B adalah pembeda dan N adalah indeks suku. Nah, rumusnya Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Atau bisa juga Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, UN ini sendiri memiliki rumus, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, ada suatu deret aritmatika 5, 15, 25, sampai seterusnya. Berapakah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut? Nah, di sini ditanya jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Jadi N-nya adalah 10, sedangkan A-nya adalah 5 dan B adalah 10. Kenapa bisa 10? Karena kita melakukan pengurangan antara suku kedua dikurangi suku pertama atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua dan hasilnya tetap 10. Sekarang kita masukkan S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 5 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1 dikali 10. Didapatkan 5 dalam kurung 10 ditambah 9 kali 10. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi nilai dari jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 500. Sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Jumlah suku yang pertama dari barisan 20, 15, 10, dan seterusnya. Di sini menggunakan tanda tambah. Jadi kita menggunakan rumus UN. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. UN-nya ini sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Nah, N-nya di sini kan sudah diketahui di 20 karena pada barisan tersebut suku pertamanya adalah 20. Jadi, U20 sama dengan 20 ditambah 19 dikali min 5. Nah, kenapa di sini min 5? Karena
kita mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 15 dikurangi 20, hasilnya min 5. Sama dengan 20 dikurangi 95, dan hasilnya adalah min 75. Jadi, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus SN. S20 sama dengan 20 per 2, dalam kurung 20 ditambah min 75. Jadi, 10 dikali min 55, dan dapatlah hasilnya min 550. Jadi, S ke-20 adalah min 550. Sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 200 dan pembeda suku-sukunya 25, berapa jumlah J5? Nah, di sini ditanya J5, padahal tadi sebelumnya ditanya suku ke N. Jadi, kita masukkan. Di sini saya menggunakan rumus sigma, yaitu Jn sama dengan sigma I sama dengan 1, dengan N, maaf, saya ulangi. Jn sama dengan sigma I sama dengan 1, sampai N dengan Si sama dengan S1 ditambah S2 ditambah seterusnya sampai Sn. Sekarang kita masukkan. J5 sama dengan sigma I sama dengan 200 sampai 25. Dengan SI sama dengan 200 ditambah 225 ditambah 250 ditambah 275 ditambah 300. Nah, dari mana kita dapat hasilnya? Dari penambahan 200 ditambah 25, terus didapatkan hasilnya 225, lalu kita tambahkan lagi. Jadilah hasilnya seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan. Didapatkan J5 sama dengan 1250. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Buat kalian semua, jangan lupa untuk mempelajarinya ya. Selamat belajar. Terima kasih.